Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Ji yang sebenarnya adalah seorang siswa SMA. Dia akan dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah karena perilakunya yang suka berandal dan menindas siswa lainnya. Kakak perempuannya kemudian mencoba membujuk kepala sekolah dengan meminta hukuman yang lebih ringan daripada dikeluarkan. Namun karena perilakunya yang sangat berlebihan, ia pun tetap dikeluarkan. Meskipun begitu, dia bahkan tidak peduli dan malah mengejek kepala sekolah. Karena itu, kepala sekolah kemudian memindahkannya ke sekolah lain. Sekolah tersebut ternyata adalah sekolah terlantar yang tidak diketahui, yang sebenarnya adalah bekas bangunan penjara. Para siswa juga memiliki setidaknya satu catatan kriminal. Keesokan harinya, Ji kemudian pergi ke sana dan menyatakan ambisinya untuk menguasai sekolah ini seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Tiba-tiba sebuah bola menghantam wajahnya dan sebuah geng penjahat mendatanginya. Melihat mereka, Ji pun semakin bersemangat dan akan melawan mereka semua. 상대가 사정고 주저말 거라. 미안하다. 예상치 못한 전기다. Ketika dia ingin memukul mereka, tiba-tiba mereka meminta maaf kepada Ji dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Mereka pun bahkan mengkhawatirkan dengan menanyakan wajahnya. Sekarang Ji sangat bingung dengan hal ini. Kemudian dia bertemu dengan kepala sekolah di ruangan kotor. Kepala sekolah kemudian memeriksa profilnya. Kepala sekolah tidak peduli dengan nilai akademisnya dan bahkan bertanya tentang kemampuan bertarungnya, yang hal itu membuat Ji semakin bingung. Kepala sekolah tidak ingin menjawab kebingungannya dan hanya memerintahkannya untuk pergi ke kelasnya. Dalam perjalanan menuju ke kelas, ada seorang siswa berwajah culun dan Ji kemudian bertanya di mana lokasi kelasnya. Murid ini menjawabnya dengan ramah, namun ia malah diganggu oleh si Ji. Ketika sampai di kelasnya, Ji kemudian langsung bertanya kepada mereka siapa yang terkuat di sana dan bahkan membuat sebuah adu mulut. Tapi semua orang tidak peduli dan malah mengabaikannya. Tiba-tiba bel istirahat makan siang berbunyi dan semua orang di sana meninggalkan kelas. Ji mengikuti mereka semua dan mengarahkannya ke ruangan bawah tanah. Ternyata hampir semua siswa ada di sana dan tampak seperti klub malam. Di sana panggung utama adalah arena pertarungan di mana mereka bertarung 1 lawan 1 setiap harinya. Pemain bola kemudian mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kegiatan utama kami sebagai siswa, di mana berkelahi adalah suatu keharusan dan resmi. Yang lain juga bisa bertaruh dan kami bisa mendapatkan banyak uang dari taruhan dan perkelahian. Bahkan beberapa guru juga datang ke sini untuk mencari uang. Ada juga peraturan aneh yang harus diketahui oleh Ji. Mereka tidak boleh berkelahi di luar arena. Aturan ini dibuat karena semua murid adalah penjahat dan mereka berpikir bahwa mungkin ide yang bagus untuk membuat pertarungan yang legal dan resmi di sini. Sehingga yang terkuat akan menjadi raja dan guru juga dapat mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan, seperti pembunuhan. Sekarang sang raja adalah seorang murid bernama Deden Bayawak. Dia adalah murid yang sangat kuat yang juga dilirik oleh klub nasional MMA. Tapi dia sekarang hilang karena kecelakaan. Karena itu posisi sang raja kini diburu. Ada 3 murid yang menjadi kandidat kuat. Pertama, ada seorang atlet judo bernama Gite yang bisa mematahkan tulang dengan mudah. Kedua, adalah seorang petarung psikopat yang disebut Hotdog karena dia seperti petarung gila sejak keluarganya meninggal. Dan yang terakhir adalah Sik yang sebenarnya merupakan kandidat terbaik secara keseluruhan. Hampir semua orang bertaruh untuk menjadi raja berikutnya. Ternyata Sik sebenarnya adalah mantan murid berwajah tampan yang culun dan Ji pernah mengganggunya keesokan harinya. Ji pun langsung mendekati Sik untuk bertarung dengannya. Namun dengan tenang Sik menolak tawarannya. Dia masih cukup keras kepala untuk mengajaknya berkelahi.
Melihat hal itu, Sik memanggil anak buahnya untuk memberinya pelajaran. Ji pun sangat kaget ketika melihat mereka memiliki tubuh yang berotot. Pada akhirnya, Ji dipukuli jatuh dan diintimidasi. Mereka semua kemudian menyuruhnya telanjang dan ternyata dia menggunakan celana dalam Hello Kitty. Mereka pun mengambil fotonya dan menyebarkannya ke seluruh sekolah. Sekarang semua orang memanggilnya sebagai Hello Kitty. 아이가 야, 이 새끼 다 벗겨봐. 부러져도 차고 있는 거 아니야? 정정당당하게 예선에 들어. Setelah kejadian itu, ambisi Ji pun meluap dan ia mendaftarkan diri ke klub tarung mulai dari peringkat terbawah. Di sana dia melihat Sik sedang bertarung dan menjatuhkan musuhnya dengan mudah. Ji pun sangat terkejut dan sekarang dia takut padanya. Keesokan harinya, ia memulai pertarungan pertamanya di sana. Dengan percaya diri, ia meremehkan musuhnya. Namun ternyata dia terkena pukulan beberapa kali, bahkan terpojok karena dia hanya tahu tentang gaya bertarung jalanan. Sekarang dia mulai terbiasa dengan gaya bertarung yang sebenarnya dan membalikan keadaan. Dengan menggunakan kepalanya, dia kemudian menjatuhkannya dan memenangkan pertandingan pertamanya. Semua orang terkejut dengan hasil tersebut dan mereka kehilangan uang taruhan mereka. Meski begitu, Ji masih belum puas dengan kemampuannya dan mulai berlatih keras. Hari demi hari, dia memenangkan pertandingan lain dan mendapatkan sejumlah uang darinya. 할 수 있다. Di sisi lain, kepala sekolah ternyata bangkrut karena kalah taruhan karena Ji. Dia kemudian memerintahkan Gitae untuk mengalahkannya di pertandingan berikutnya. Mengetahui bahwa pertandingan berikutnya adalah melawan seorang atlet judo, Ji pun belajar dari YouTube bagaimana cara memenangkan pertarungan dengan atlet judo. Keesokan harinya, pertarungan pun tiba. Pertandingan dimulai dengan pukulan Ji beberapa kali ke wajah Gitae. Tapi Gitae tidak merasakan apa-apa dan bahkan membanting tubuhnya dengan keras beberapa kali. Ternyata dia sekarang menggunakan triknya melawan atlet judo dengan membuka pakaiannya sehingga dia tidak bisa membantingnya dengan mudah. Dengan menggunakan trik ini, Ji tidak mendapatkan bantingan lagi dan memukulnya berulang-ulang sampai dia terjatuh. Sekarang si Hello Kitty juga memenangkan hati para siswa. Mendengar hal itu, Hotdog datang untuk menantangnya. Tanpa banyak bicara, mereka telah menetapkan tanggal pertandingan mereka. Hari pertandingan pun akhirnya tiba dan keduanya yakin bahwa mereka akan memenangkan pertandingan. Saat pertandingan dimulai, Ji bertarung dengan gaya bertarungnya yang biasa, namun Hotdog memiliki gaya bertarung yang berbeda. Dia sangat cepat dan mampu mengalahkannya seperti orang gila. 당신들께서 주신 손오공의 힘으로 여기서도 잘 지내고 있어. Kini Hotdog mendominasi pertandingan. Hingga tiba-tiba jimatnya terjatuh dan hilang.
Karena terlalu percaya dengan jimatnya, ia pun kehilangan ketenangannya dan Ji dengan mudah mengalahkannya berkali-kali hingga dia terjatuh. 대라. Semua orang bersorak-sorai mendukungnya sebagai pemenangnya hari ini. 헬로 키티. 헬로 키티. Secara mengejutkan, sang raja kembali. Raja yang hilang di sekolah ini. Semua orang pun merasa tercengang. Dia memintanya untuk tidak mengganggu klub bertarungan mereka. Tapi dia mengabaikan Zeke dan bahkan dia menghapus setiap aturan di sana. Dia ingin para siswa bertarung kapanpun dan dimanapun mereka mau. Dia juga ingin bertarung sampai mati. Mendengar hal itu, Zeke mengancamnya dan mereka pergi. Mereka kemudian pergi ke ruangan bawah tanah dan mulai bertarung secara pribadi. Dengan menggunakan gaya bertarung MMA-nya, ia mencoba menguncinya. Namun tampaknya ia terlalu kuat dan mampu melepaskan kunciannya dengan memberikan pukulan yang kuat kepada Zeke. Kemudian Zeke mendapatkan beberapa pukulan di tubuhnya dan Deden Bayawak menghantam wajahnya hingga terjatuh. Tidak puas dengan itu, dia bahkan memukuli bawahan Zeke dengan keras. Gitai dan Hotdog juga dikalahkan olehnya. Sekarang sang raja telah kembali dan memerintah sekolah. Semua orang harus mematuhi perintahnya atau mereka akan dihajar sampai habis. Beberapa dari mereka juga menjadi bawahannya secara paksa. Beberapa bulan berlalu dan tidak ada yang berkelahi di ruangan bawah tanah lagi. Semua orang tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan bebas. Termasuk jagoan kita yaitu Ji yang dianjurkan untuk bersembunyi oleh temannya si pemain bola. Suatu hari Deden Bayawak akhirnya mencari Ji. Ia meminta sang Beller untuk membawanya ke hadapannya. Tapi si Beller malah memberitahu Ji agar dia bisa bersembunyi dan melarikan diri. Ternyata Deden Bayawak mengetahuinya dan menghajarnya habis-habisan. Mengetahui sahabatnya dipukuli, dia pun kembali untuk memastikannya. Ketika melihat pemain bola dipukuli dan dibully secara habis-habisan, dia pun tiba-tiba mendatangi si Deden Bayawak sendirian. Ketika ia ingin bertarung 1 lawan 1 dengannya, Deden Bayawak tampaknya terlalu malas untuk bertarung dengannya dan memerintahkan bawahannya untuk memukulinya. Karena kalah jumlah, Ji pun dipukuli. Tapi tampaknya mantan musuh Ji datang untuk membantunya. Gitai, Hotdog, dan Zeke datang untuk menghajar mereka. 나가자. Kini sang raja sekolah atau Deden Bayawak harus bertarung dengan Ji. Mereka pergi ke sebuah ruangan di mana tidak ada yang bisa mengganggu. Di sana mereka bertukar pukulan dan bertarung dengan seimbang. Meski begitu, karena kekuatannya, Ji pun menerima lebih banyak pukulan dan terpojok. Namun karena ambisinya dan juga motivasinya untuk mengalahkan penjahat ini, ia pun mampu membalikkan keadaan dan menjatuhkannya sehingga ia pun memenangkan pertarungan. Di akhir film, ruangan bawah tanah kembali ramai. Pertarungan pun berlanjut tanpa meninggalkan taruhan.
Ternyata sang raja sekolah atau tinju besi atau si Deden Bayawak hilang lagi. Ji dan Sik akhirnya bertarung di babak final turnamen. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.